Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi, sore, dan malam. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang routing dinamis. Jadi, routing dinamis ini biasanya digunakan pada konsep jaringan. Jadi, ada yang namanya routing statis dan ada juga namanya routing dinamis pada jaringan ya. Dan fungsi routing itu apa sih teman-teman? Jadi, fungsi routing itu, oke bisa di next. Jadi, next lagi. Jadi apa sih itu routing teman-teman? Jadi routing itu next. Routing itu proses menentukan jalur ya teman-teman. Jalur terbaik untuk mencapai jaringannya dari satu jaringan dengan yang lainnya. Jadi setiap jaringan itu punya jalurnya masing-masing. Dan jalur ini untuk menentukan jalannya itu memerlukan metode namanya routing gitu. Kalau kalian lihat juga itu ada gambaran Google Maps ya, Google Maps yang memang digunakan sebagai gambaran. Misalnya tuh ada Mertajaya Kos sebagai tempat pertama dan juga ada lapangan Niti Mandala Renon sebagai tempat kedua. Ibaratnya kalau misal router itu router A itu Mertajaya dan router B itu di lapangan Niti Mandala. Jadi dia akan mencari jalan tercepat untuk mencapai tujuannya. Jadi dari router yang satu yang kedua yang lainnya gitu ya. Jadi itu proses menentukan jalan yang terbaik buat mereka gitu. Oke, next. Jadi jenis-jenis routing itu ada dua teman-teman, ada statis, ada dinamis. Kalau statis itu biasanya kita yang manual, yang menentukan rutenya, lalu kita sebagai adminnya biasanya administrasi yang memang menentukan itu membuat atau setting manual untuk masing-masing IP-nya rutenya kemana. Kalau dinamis ini dia secara otomatis untuk mencari dan memperbarui setiap rute. Jadi kalau misalnya statis nih ada error satu jalurnya, itu kita harus atur ulang lagi secara manual. Tapi kalau dinamis itu ketika memang ada error di salah satu rutenya, dia langsung mencari jalan terbaik untuk setiap rutenya. Jadi dia bisa menentukan langsung seperti Google Maps. Google Maps kan banyak ya jalannya. Kalau diartikan sebagai pencari jalan terbaik, Google Maps itu salah satu contoh terbaiknya. Karena rute dinamis itu mirip-mirip seperti Google Maps. Dan statis itu lebih kita manualnya aja sih kita. Oke, next. Nah, ini ibaratnya kalau kita gunakan ya, itu seperti ojek yang dulu yang tanpa adanya aplikasi seperti Gojek atau Grab dan dengan sekarang yang menggunakan Grab. Jadi kalau dulu itu untuk statis itu biasanya kan ada ojek yang kalau ojek dulu itu memang dia hanya menggunakan satu jalur saja dari A ke B, cuman satu tahu jalur itu aja. Jadi agak susah kan misalnya ada banjir di jalur itu, jadi dia kurang tahu dengan jalur lainnya. Seperti itu analoginya. Dan yang kedua, yang dinamis itu seperti Grab dan Gojek sekarang. Jadi nih, misal di jalan ternyata ada macet, ada banjir, dan proses untuk mencari jalan ke rute yang dia tentukan itu pasti nanti di Google Maps ada indikatornya kan. Oh ini ada error, ada banjir nih misalnya seperti itu. Nah makanya dia bisa menentukan lagi tuh. Oh ini ada jalan terbaiknya, kita lewat sini aja. Nah seperti itu. Jadi dia bisa menentukan sendiri lewat penentuan jaringan, penentuan routing yang cepat ya. Kalau dinamis, kalau statik itu lumayan lama. Oke, next. Dan di dalam di protokol routing, terutama dinamis teman-teman, itu ada namanya distance vector dan juga link state. Distance vector itu lebih ke arah jarak dan juga vektor. Jadi distance vector itu menggunakan hop count. Hop count itu mungkin akan aku jelaskan setelah ini. Jadi dia hanya merekam jarak saja dan juga tidak tahu semua jalur maps-nya. Jadi jika diibaratkan Gojek satu, misal Gojek
Mas Arhan gitu, Mas Arhan tuh tahu semua maps-nya. Tapi Mas Bayu sebagai Gojek kedua itu tidak tahu. Jadi cuman hanya jalan-jalan tertentu saja yang mereka tahu seperti itulah. Beda dengan link state. Link state itu ibaratnya sebagai Mas Arhan itu punya semua lokasi, semua jalur, dan juga Mas Bayu juga punya semua lokasi, semua jalur. Jadi contohnya sebagai berikut. Next. Nah, contohnya seperti ini. Jika untuk distance vector itu dia hanya tahu jumlah masing-masing lompatannya. Jadi misalnya nih router A itu hanya tahu jalur ke router B. Router B hanya tahu jalur ke router C. Router A. Dia hanya tahu itu dua jalur saja. Seperti router A dia tahu ke router B dan ke router D. Router B cuma hanya tahu ke router A dan ke router C. Itu distance vector dan dia biasanya dihitung menggunakan hop counts. Hop counts itu jumlah lompatan di antara routernya. Misal nih dari A ke D, A ke C ya misalnya. Dia akan lompat ke B dulu lalu ke C. Kalau bisa kita hitung itu A, B, C. Itu kan dua ya. Dua lompatan. Ada dua jalur yang dilompati. Itu hop counts namanya teman-teman. Dan distance vector itu hanya merekam itu biasanya. Dan tidak mengambil atau tidak merekam semua topologinya secara langsung. Berbeda dengan link state. Link state routing itu hampir semua jalur mereka tahu. Contohnya router A nih. Router A itu tahu jalan menuju router C. Router B itu misalnya ini kan ada router A ya dan ada router C. Itu bersebelahan, berbeda kan ya. Jadi dia bisa jalan melalui D dulu, bisa jalan melalui B. Dan begitu juga dengan router B, dia juga bisa ke A, ke C, dan ke D. Tanpa perlu mengetahui berapa mungkin diperlukan tanpa mengetahui beberapa hop count-nya ya. Jadi dia itu setiap router itu menyimpan satu maps yang sama, satu jalur yang sama. Jadi semua jaringan yang ada di semua router itu ditahuin jalannya. Kalau di link state, kalau di send vector dia hanya menghitung jarak yang diketahui aja. Gitu. Oke, next. Lalu gimana sih teman-teman kalau misal itu digabung? Nah, ada distance vector digabung dan juga ada link state routing yang digabung. Jadi dia bisa tahu nih jalur mana aja yang sering dilalui dan juga dia bisa punya nyimpan jalur semuanya. Jadi jika ibaratkan sebagai Gojek ya, ojek online. Di ojek online ini misal Mas Bayu ini tahu kok arah dari jalur A ke B dari tempat A ke B gitu kan. Secara nggak perlu pakai maps dia tahu arahnya. Oh ini bisa ke sini lewat sini nih. Berbeda dengan link state. Jadi kalau misal digabung dia Mas Bayu ini bisa lewat dengan jalan yang ada di otaknya saja. Tetapi ketika memang ada banjir misalnya di jalur itu, Mas Bayu bisa ngecek maps lewat mana ya kira-kira jalur terbaik untuk melewati banjir ini dan selamat sampai di tempat gitu. Jadi dia bisa berpikir dan juga bisa punya maps-nya sendiri gitu. Kalau kita lihat itu namanya bisa di next. Itu namanya hybrid routing teman-teman. Yang dimana dia bisa menggunakan dua protokol routing yaitu distance vector dan juga link state. Begitu. Oke. Oke, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya tentang bagaimana sih protokol routing itu akan dijelaskan lebih lanjut dari teman saya Ezi ya di sini. Dari itu, terima kasih. Oke. Oke. Thank you Abi tentang penjelasan singkatnya dari desain vektor sama link state ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya ada kepikiran dan ada pertanyaan terkait routing atau jaringan ya. Pernah kepikiran nggak sih untuk sebuah jaringan besar itu kira-kira butuh berapa protokol untuk routingnya gitu? Mungkin bisa di next. Nah, jadi gambarannya seperti ini teman-teman.
Misalkan Abi ya, Abi memiliki 3 perusahaan yang berbeda gedung dan mereka itu butuh saling berkomunikasi antar gedungnya. Jadi di sana menggunakan satu sistem, yaitu sistem intercom internal protokol OSSF. Jadi mereka menggunakan hanya satu saja untuk protokol untuk saling berhubungan antar gedungnya. Tapi semisal antar gedung itu ingin berhubungan dengan misalnya dengan internet atau orang-orang di luar perusahaan, mereka perlu eh, internet protokol yang lainnya seperti protokol dari BGP. Oke, next. Nah, teman-teman tahu nggak sih hanya eh, biasanya emang hanya digunakan satu jenis routing protokol untuk satu fungsi biasanya. Dan kenapa menggunakan satu aja? Karena biasanya juga dengan terkait dengan harganya, dengan efisiensi penggunaannya, terus juga cara manajemennya yang mudah, dan juga mempermudah teknisi untuk mengerti alur dari routing protokol tersebut. Oke, next. Bisa di next ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada RIP atau RIP. Ini merupakan salah satu bagian dari distant vector. Mungkin teman-teman ngiranya RIP itu sebagai rest in peace ya, tapi sebenarnya itu bukan ya teman-teman. Boleh di next. Nah, jadi RIP itu bisa dibilang sebagai Routing Information Protocol yang merupakan salah satu protokol routing tertua dan juga sederhana, tapi terbatas karena hanya menghitung berdasarkan jumlah hopnya. Dan tadi udah dibilang sama Abi tadi tentang jumlah hop untuk menuju sebuah lokasi gitu ya. Cocok untuk jaringan kecil namun lambat dalam konvergensi. Jadi RIP ini merupakan bagian dari distant vector dan salah satu generasi yang paling tua yang masih digunakan sampai sekarang ya. Tapi sangat jarang digunakan. Oke, bisa di next. Nah, contohnya seperti ini analoginya teman-teman. Di bagian bawah itu ada jalan yang rusak, yang dimana eh, salah satu contoh dari RIP yang sudah sangat lama dan juga kurang modern gitu untuk penggunaannya. Jadi hanya menggunakan jalan yang sama aja seperti di peta lama gitu, belum terupdate jadinya dia. Tapi semisal di jalan atas itu dia sudah menggunakan teknologi yang baru, yang dimana dia udah bisa tahu lokasi atau jalan yang terbaik untuk menuju sebuah tempat seperti itu. Bisa di next. Nah, jadi di RIP itu sudah ada 2 versi ya teman-teman. Yang pertama itu RIP versi 1, dia Flashpool tidak menyertakan informasi subnet mask dalam pembaruan rutenya. Kemudian broadcastnya itu mengirimkan seluruh tabel perututan ke semua perangkat di jaringan setiap 30 detik yang bisa membebani lalu lintas data. Jadi bisa dibilang RIP versi 1 itu sangat berat, kemudian juga sulit untuk di maintenance gitu. Hingga akhirnya muncul update atau RIP versi 2 yang dimana ini mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask sehingga lebih efisien dalam penggunaan alamat IP. Jadi kalau pakai RIP versi 2 itu lebih mudah dan efisien karena dia hanya menggunakan subnet mask yang sedikit gitu. Jadi nggak perlu bikin banyak-banyak dan memberatkan operator hingga jalurnya. Oke, bisa di next.
Nah, mungkin selanjutnya ada penjelasan tentang RIP dan juga OSPF dari teman saya yaitu Gung Pandu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang RIP dan OSPF. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi itu RIP itu cara lama. Jadi diibaratkan seperti peta. Eh, Seperti peta. Jadi dia hanya menunjukkan jalur eh, jalur-jalur yang belum diupdate. Jadi ketika kita mau mencari tujuan, kita tidak tahu mana jalur yang macet, mana yang enggak. Sedangkan OSPF itu seperti Google Map ya. Eh, Dia itu update dan bisa memberi kita jalan alternatif untuk ke tujuan sehingga bisa cepat sampainya. Ya, bisa dilanjut. Jadi apa sih itu OSPF atau Open Source Path First? OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link state yang digunakan untuk menemukan rute tercepat dalam jaringan IP. Yang sudah saya jelaskan tadi, OSPF itu diibaratkan seperti Google Map, jadi dia akan selalu mencari rute tercepat sehingga bisa cepat connect-nya. Setiap router akan menyimpan peta lengkap jaringan topologi dan menggunakan algoritma Dijkstra atau SPF untuk menentukan jalur terpendek ke setiap tujuannya. Bisa dilanjut? Jadi apa itu OSPF? OSPF mirip seperti Google Maps. Setiap router tahu semua jalan dan bisa menghitung rute tercepat saat ada jalan yang macet atau yang ditutup. Ciri-ciri OSPF menggunakan cost atau bandwidth sebagai metrik, kemudian ada update cepat saat ada perubahan jaringan, kemudian bekerja dalam area atau area U, backbone, tidak mengirim seluruh tabel routing, hanya update link state. Ya, bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana OSPF bekerja? Setiap router OSPF saling bertukar informasi tentang koneksi link yang dimilikinya. Dari informasi itu, setiap router membangun peta jaringan lengkap. Lalu router menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra atau Search Path First atau SPF. Dengan langkah-langkah seperti ini. Pertama ada kenali router tetangga, kemudian tukar info link, kemudian menjadi bangun database tipologi, lalu dilanjutkan ke proses hitung SPF, dan terakhir update tabel routing. Bisa dilanjutkan? Ya, bisa di next ke ya. Jadi apa itu EIGRP atau Engaged Interior Gateway Routing Protocol? EIGRP adalah protokol routing hybrid buatan Cisco yang menggabungkan kecepatan distance vector dan kecerdasan link state. Ya, bisa dilanjutkan ke gini berikutnya. Kemudian untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh Maulana. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya menjelaskan bagaimana
EIGRP bekerja. Setiap router menyimpan informasi lengkap tentang jalur terbaik ke setiap jaringan, tapi hanya mengirim update saat terjadi perubahan efisien dan cepat. EIGRP menghitung rute terbaik berdasarkan kombinasi metrik seperti bandwidth, seberapa lebar jalur datanya, delay, seberapa cepat jalur merespon, load, tingkat kepadatan trafik, reliability, seberapa stabil koneksi tersebut. EGRP mirip seperti ojek online yang tidak hanya tahu rute tercepat tapi juga memperhitungkan kondisi jalur, kecepatan, dan reputasi driver sebelum berangkat. Next. Next. Nah, apa itu IS? IS itu adalah protokol link state seperti OSPF, tapi awalnya dibuat untuk jaringan ISO atau OSI. Kini digunakan di jaringan besar karena stabil, cepat, dan sangat scalable. Next. Nah, bagaimana IS per IS bekerja? Setiap router IS per IS mengirimi LSP atau link state PDU ke semua router lain dalam area. Semua router menyimpan data topologi di link state database, lalu menjalankan algoritma Dijkstra atau SPF untuk menghitung rute tercepat menuju setiap tujuan. Nah, kalau OSPF seperti GPS kantor, IS per IS itu navigasi nasional, tetap akurat meski jaringannya luas. Next. Nah, apa itu BGP? Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing antar autonomous system atau singkatannya AS yang menghubungkan semua jaringan di dunia menjadi internet. Fokusnya bukan kecepatan tapi kebijakan atau polisi dan keamanan jalur. Next. Nah, bagaimana BGP bekerja? Router BGP saling bertukar router antar AS menggunakan path atribut seperti AS path, daftar AS yang dilewati, local preference, dan MIT menutupi jalur keluar dan masuknya lebih disukai. Router kemudian memilih rute terbaik berdasarkan priority dan kebijakan administrator. Kalau OSPF dan IS per IS mengatur lalu lintas dalam kota BGP seperti menentukan penerbangan antar negara, bukan soal jarak, tapi izin terbang, biaya, dan kerjasama antar maskapai. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang bagaimana cara kerja dynamic routing dan juga penjelasan sedikit tentang protokol-protokol lainnya ya. Jadi semoga penjelasan ini masuk dalam pemahaman teman-teman semua. Dan kita dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi.